Halo Taurus, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Aprilia Tarot. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Untuk Taurus, mari kita bacakan kembali mengenai kisah percintaanmu di sepanjang bulan September 2026 ya. Apa sih yang akan terjadi dan apa yang perlu kalian ketahui? Seperti biasa, saya juga selalu ingatkan kepada kalian semua bahwa ini adalah bacaan secara umum ya, bacaan secara general, energi banyak orang. Jadi belum tentu bisa rasional kepada kalian semua, dan kalau misal tidak rasional berarti bacaan ini bukan untuk kalian ya. Serta sesuaikan juga dengan situasi kalian karena energi juga bisa vice versa ataupun ke bolak-balik. Oke, untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Mengenai kisah percintaanmu sepanjang bulan September 2026, apa sih yang akan terjadi dan apa yang perlu kalian ketahui ya? Untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Apa yang akan terjadi? Oke. Di sini ada sign from within ya. Aku melihat di sini akan ada sesuatu hal yang akan terjadi dalam kehidupan kamu ya. Banyak hal-hal baik, hal-hal positif yang akan terjadi. Entah itu kamu akan mendapatkan tawaran kerja baru, akan mendapatkan gaji yang besar, atau ada tawaran seseorang yang mengungkapkan cintanya dia ya, atau perasaan dia terhadap kamu, dan ternyata orang ini memang sudah niat untuk serius sama kamu, kayak gitu ya. Kamu terlihat energinya tuh sekarang jauh lebih baik, jauh lebih bersinar, positif ya. Jadi energi-energi yang ketarik itu juga energi-energi baik gitu loh ya. Ada energi keberlimpahan, energi kebahagiaan yang aku lihat seperti itu ya. Kamu juga udah mulai lebih percaya diri gitu. Jadi banyak hal yang memang akan masuk ke dalam kehidupanmu, dan hal-hal itu hal-hal yang baik dan positif. Amin ya. Diaminkan yang baik-baiknya ya. Ambil energi positifnya dan ambil yang rasionalnya juga untuk Taurus ya. Lalu sisanya kita kembalikan lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita lihat lagi di sini. Ada come together. Oh, oke. Ya, tadi aku bilang di sini akan ada seseorang yang menawarkan cinta ya, atau apa namanya? Mengungkapkan perasaan terhadap kamu ya. Karena kamu memiliki energi yang sangat berbeda daripada sebelumnya. Energi kamu sebelumnya lebih ke berat ya, lebih ke karena mungkin banyak masalah, banyak hal yang sedang kamu pikirkan, terlalu banyak beban pikiran, kamu mendam apa-apa sendirian, tapi sekarang kamu kayak ya udah legowo aja, ikhlas aja karena kamu memilih hidup yang tenang ya, memilih kedamaian seperti itu. Oke, dan di sini energi percintaan kamu juga ikut bergeser. Akan ada seseorang yang datang masuk ke dalam kehidupan kamu, dan di sini akan adanya suatu kejelasan dari yang selama ini kamu tunggu-tunggu, yang selama ini kamu harapkan, begitu Taurus. Ya. Ada sesuatu hal yang memang selama ini kamu pertanyakan dan akan kamu dapat jawabannya di bulan September ini. Begitu. Kamu tanpa kayak nggak nyangka aja bahwa orang ini tuh muncul gitu dalam kehidupan kamu ya. Dan menyatakan atau mengutarakan apa yang selama ini kamu ingin dengar dari dia, dari orang ini. Seperti itu. Lalu apa lagi? Oke. Ada moon energy, ada transformation, ada hope ya. Aku lihat di sini semesta juga sangat mendukung hubungan kamu dengan dia. Jadi aku rasa kencang kemungkinannya ya, energinya ini lebih ke orang yang pernah dekat dengan kamu, orang yang pernah kenal dengan kamu ya. Bisa jadi mantan kamu, bisa jadi seseorang yang memang masih berdealing dengan kamu namun saat ini sedang tidak ada komunikasi, atau seseorang yang memang pernah dekat secara emosional tapi belum ada status yang pasti antara kamu dengan dia. Yang jelas kamu sudah mengenal orang ini Taurus ya. Kamu tahu dia ini siapa orangnya, dan sampai saat ini kamu pun belum bisa benar-benar melupakan atau move on dari dia. Begitu, oke? Akan ada suatu perubahan situasi dan kondisi untuk hubungan kamu dengan dia, dan masih ada harapan di sini ya. Harapan besar. Aku lihat kamu berharap, kamu berdoa, kamu berusaha, dia pun sama. Berharap, berdoa, dan berusaha ya supaya kalian bisa kembali bersama, bersatu lagi seperti dulu, bahkan jauh lebih baik nih untuk situasi dan kondisinya. Seperti itu ya. Jadi ada perubahan yang luar biasa baik gitu ya untuk kamu Taurus di bulan September ini gitu. Apa yang kamu tunggu ini tidak yang apa hasilnya itu tidak sia-sia gitu. Memang akan menjadi suatu kenyataan, cuman emang butuh waktu yang cukup lama, cukup panjang seperti itu. Tapi aku lihat kamu di sini orangnya sangat
sabar sekali ya, karena kamu juga tidak dalam posisi yang menunggu. Kamu lagi fokus sama kehidupan kamu, membangun kehidupan kamu, cita-cita kamu, mimpi kamu lagi upgrade diri juga, mempercantik diri, berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih baik gitu ya. Memang ada sisi kamu yang menunggu, tapi kamu lebih banyak melakukan sesuatu hal yang produktif untuk diri kamu sendiri, untuk kehidupan kamu sendiri. Nah, di situ yang bikin energi kamu sangat menarik. Menarik membuat dia untuk kembali lagi kepada kamu. Yang dia rasa kamu ini udah jauh lebih aman gitu loh, untuk dia bisa kembali lagi sama kamu. Ya, kalau sebelumnya di sini mungkin dari kalian sendiri Taurus ada suatu kemelekatan nih dari kamu gitu ya. Kamu kayak terlalu banyak berharap atau bahkan ada yang menggantungkan harapan atau kebahagiaan kamu terhadap dia sehingga dia merasa dirinya itu belum layak buat kamu sehingga dia memilih untuk menarik diri. Tapi ketika kamu kembali fokus buat dirimu sendiri, kamu menarik energi kamu dari dia untuk kamu sendiri, itu yang bikin kamu tuh yang bikin dia itu lebih kayak, "Oh, aku sekarang udah kayaknya udah bisa kembali nih sama dia. Aku ngerasa bahwa ini tidak terlalu banyak tekanan nih, kayak aku juga kayaknya udah mulai siap nih," kayak gitu ya. Jadi, perubahan kamu ini juga merubah kesiapan dia, kebiasaan dia, visi misi dia, pola pikir dia, sudut pandang dia juga ikut berubah. Kayak makanya di sini ada transformation ya, ada perubahan di sini. Jadi bukan kamu aja yang, banyak belajar, banyak perubahan, melakukan perubahan, ada kesadaran baru, tapi dia juga melakukan hal yang sama. Seperti itu ya Taurus ya. Oke, kemudian kita lihat dari versi tarotnya di sini ya, untuk kalian semua Taurus. Buat kalian juga yang melakukan personal reading ya, ingin dibacakan energi kalian saja karena ini kan bacaan secara umum ya, energi kolektif ya. Jadi kalau ada yang ingin melakukan personal reading, ingin coaching, ingin konsultasi dengan saya, silahkan kalian bisa cek saja langsung di deskripsi box di bawah video ini ya. Di situ sudah ada tertera nomor WA saya, oke? Untuk Taurus kita lihat di sini, apalagi yang perlu diketahui oleh Taurus. Ada Queen of Cups. Orang ini memang di awal sudah sangat mencintai kamu atau menyukai kamu ya. Dia sebenarnya penasaran sama kamu dan dia sangat peduli sekali padamu. Hanya saja orang ini tuh lebih banyak memendam, menyimpan semuanya sendirian ya. Dia tidak menunjukkan bahwa dia itu benar-benar sayang sama kamu, benar-benar cinta sama kamu. Tapi kalau kepedulian dia sangat peduli. Hal-hal kecil pun dia masih ingat tentang kamu. Seperti itu Taurus. Ya, hal-hal kecil pun dia masih ingat tentang kamu sebetulnya. Dia masih banyak menyimpan kenangan-kenangan saat bersama dengan kamu dan di sini juga ada Three of Cups ya, akan ada peluang untuk kalian bisa bertemu, reuni, rujuk lagi seperti itu ya. Kamu pikir, justru ketika kamu berpikir ini sudah selesai, kamu memilih untuk pasrah, kamu memilih untuk hidup tenang gitu ya, gak mau lagi terlalu berharap, justru dia akan muncul kembali. Beda kalau kamu yang masih menunggu, masih berharap, menggantungkan kebahagiaan kamu terhadap dia, memaksakan hasil, justru itu dia energinya makin jauh. Tapi ketika kamu tidak lagi terlalu berharap, tidak lagi yang sedang menunggu, fokus hanya ke dia aja, dan lebih fokus ke fokus ke diri kamu sendiri, disitulah dia akan benar-benar datang lagi kepada kamu. Energinya udah makin mendekat nih ke arah kamu, Taurus ya. Energinya sudah makin mendekat ke arah kamu. Persiapkan diri kamu sendiri di sini, Taurus. Oke, kemudian apalagi yang perlu diketahui oleh Taurus di kisah percintaannya? Oh iya, jelas ya. Di sini ada Five of Cups. Dia merasa bersalah, dia merasa menyesal saat jauh dari kamu. Dia nggak nyangka kehidupan dia akan kembali seperti dulu ya sebelum dia mengenal kamu gitu, penuh dengan kekosongan, penuh dengan kesepian, kehampaan, seperti itu ya. Dia juga mencoba, sebetulnya dia mencoba jalan dengan yang lain, mengenal seseorang yang baru, apa kayak gimana membuka hati lah intinya gitu ya. Tapi dia tidak merasa terpenuhi, dia tidak merasa bahagia, dia tidak merasa bahwa dianya itu kayak udah menemukan rumah, tidak ya. Tetap aja setelah itu dia akan kembali lagi padamu. Dia mengakui, menyadari gitu ya. Dia kayak udah bilang sama dirinya sendiri, oke, ternyata aku sudah punya rumah. Aku nggak bisa lagi mencari yang lain. Aku nggak mau lagi yang lain. Seperti itu ya. Makanya di sini ada rasa bersalah, ada rasa penyesalan dia karena dia memilih untuk pergi dan tidak menunjukkan atau mengekspresikan perasaannya padamu. Dan kalian bisa lihat di sini ada dua cangkir yang berdiri tegap di belakang dia ya. Itu artinya di sini dia masih mencintai, masih ada rasa yang cukup dalam kepada kamu dan dia lihat ke depan yang dimana cangkir ini sudah terjatuh ya. Ketika cangkir itu sudah terjatuh, ini adalah rasa bersalah dia, rasa penyesalan dia dan dia benar-benar kayak sedih gitu. Dia juga kayak marah sama
kecewa dengan dirinya sendiri gitu. Kenapa sih aku dengan bodohnya mengambil langkah seperti ini? Kenapa sih aku nggak berani untuk berterus terang aja mengenai perasaan aku sendiri kayak gitu loh ya. Mungkin itu juga suatu hal yang memang kamu harapkan, kamu inginkan dari dia. Tapi pada saat itu dia belum ada keberanian untuk sejauh itu gitu ya. Makanya dengan cara yang aman itu dia memilih untuk menarik diri. Itu adalah cara yang aman buat dia pada saat itu gitu ya. Tapi sekarang apa? Penyesalan. Ya dia benar-benar menyesali atas keputusannya gitu. Oke. Selanjutnya lagi, apalagi yang kamu perlu dengar atau kamu ketahui mengenai percintaan kamu ini? Ya, ada Seven of Swords. Kamu mungkin berdealing dengan seseorang, entah itu dia yang introvert gitu ya, entah itu dia emang sulit untuk bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan, atau dia sangat misterius sekali, sangat tertutup sekali. Dia banyak merahasiakan segala hal ya, tapi bukan berarti di sini dia ada yang lain. Aku tidak melihat itu. Mungkin sebelumnya, beberapa dari kalian ingat lagi ya, ini bacaan secara umum, oke? Sesuaikan dengan situasi kalian aja. Mungkin sebagian dari kalian ini dia telah menghadirkan orang ketiga begitu ya, atau dia merahasiakan karena dia sudah ada yang lain, atau dia justru ingin mencoba dengan yang lain sambil merasakan gimana nih perasaan dia terhadap kamu yang sesungguhnya, tapi ternyata kamu tetap menjadi pemenangnya begitu ya. Atau memang betul dia ini tipikal orang yang sangat misterius, apa-apa tuh dipendam sendirian, dia nggak mau banyak bercerita. Ketika kamu itu justru lebih dalam, lebih intens sama dia, lebih dekat sama dia, di situ dia mulai panik, akhirnya memilih untuk menarik diri. Seperti itu ya. Jadi bukan berarti perasaan dia sudah hilang atau berubah, makanya dia menarik diri kamu, tidak. Tapi justru perasaan dia semakin dalam sama kamu. Defensif dia itu ya. Atau bisa dibilang kayak avoidant gitu ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Untuk kamu ya ada The Hierophant ya. Ya, ini Taurus, energi kamu sendiri. Oh, oke. Dia takutkan itu adalah komitmen, hubungan yang terlalu dalam, hubungan yang mengarah ke arah serius atau komitmen ya. Ini dia takutkan. Tapi bukan berarti dia tidak sayang, tidak cinta. Mungkin karena pada saat itu masih banyak hal yang perlu dia selesaikan terlebih dahulu, makanya dia memilih untuk mundur, tapi dia menyesali semuanya. Ya setidaknya kalau misalnya dia butuh waktu, setidaknya dia memberikan suatu kepastian dulu gitu ya, atau dia memberikan suatu kejelasan dulu. Itu yang kamu inginkan. Tapi sayangnya di sini ketika dia mulai panik, ketika dia tahu merasakan hubungan ini terlanjur lebih dalam, sedangkan dia belum siap, dan cara satu-satunya yang dia pikirkan itu adalah dengan menjauh, dengan menghindar, menarik diri. Itu yang dia lakukan. Tapi sekarang aku justru melihat di sini ada Ten of Pentacles dan juga ada Death ya. Aku melihat dia udah mulai merencanakan masa depan bersama dengan kamu, memanifestasi masa depan bersama dengan kamu. Dia membayangkan memiliki rumah tangga yang hebat ya, yang harmonis, yang sehat gitu loh. Dia pengen membangun rumah tangga seperti itu. Dia pengen ada suatu hal yang membuat kamu tuh bangga pada dirinya, kayak gitu ya. Dia pengen stabil dulu dari segi finansial dia pengen mapan dulu dari kerjaannya atau stabil dari kerjaannya juga. Pokoknya dia pengen mapan, dia pengen stabil, dia pengen terlihat lebih percaya diri di mata kamu, seperti itu ya. Dia ingin memberikan apapun yang memang kamu butuhkan dari dia, seperti itu. Dia ingin memberikan sesuatu hal yang terbaik buat kamu, kayak gitu ya. Karena cintanya dia besar sama kamu nih ya, ada Queen of Cups, dia tuh punya perasaan yang cukup besar sama kamu. Dia peduli, sangat peduli sama kamu ya. Cuman dia sesali itu karena dia tidak menunjukkannya. Dan yang dimana itu pasti akan membuat kamu tuh bingung ya. Kamu bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya terjadi, ada apa, kenapa dia main pergi gitu aja. Bahkan sebagian dari kalian mungkin ada yang menyalahkan diri sendiri. Begitu ya, padahal tidak perlu, tidak ada yang perlu kamu sesali, tidak ada yang perlu kamu salahi. Maksudnya kamu tidak perlu menyesali diri sendiri gitu. Karena yang menjadi permasalahannya itu adalah kesiapannya dia, ketakutannya dia, pemikirannya dia di sini ya. Tapi beruntungnya sekarang itu dia udah mulai banyak bergerak, banyak berubah. Seperti itu. Tadi ada transformation di sini, ada juga ada dia transformasi juga ya. Jadi kalian berdua ini aku rasa membawa suatu perubahan untuk diri masing-masing. Ya, kalian berdua ini dipertemukan untuk membawa suatu pelajaran dulu. Ketika kalian sudah benar-benar siap, ketika kalian sudah sama-sama matang, baru kalian akan dipertemukan lagi ya. Ini masih ada peluang yang cukup besar. Ini ada Three of Cups dan di sini juga ada Hope.
ya, masih ada harapan, masih ada peluang, kesempatan untuk kalian kembali bersama. Kalian tinggal sabar saja untuk menunggu, hal ini memang akan terjadi, begitu ya untuk Taurus. Oke, kemudian apalagi di sini? Ada The Temperance. Ada The Temperance. Iya, semesta meminta kamu untuk sabar. Koneksi ini bukan koneksi yang ringan ya, ini koneksi yang cukup berat, koneksi yang cukup dalam, kalian memiliki perasaan yang sama, hanya saja cara mengekspresikannya itu berbeda. Padahal cara mencintainya itu sama, bukan cara mencintai, kalian saling mencintai, cuman cara mengekspresikan itu sangat berbeda, cara mengaplikasikan itu sangat berbeda, gitu, ya. Jadi apa yang kamu rasakan ini juga bukan yang, "Oh mungkin aku yang halu sendiri, oh mungkin aku yang bucin sendiri," enggak. Tidak seperti itu. Ya, kalau kamu tuh lebih ekspresif, apa-apa tuh kamu lebih banyak bercerita, kamu mengekspresikan apapun yang kamu rasa, apa yang kamu pikirkan, sedang dia lebih banyak mendengarkan. Tapi dia juga sambil menganalisa tentang diri kamu, makanya dia merasa bahwa kamu tuh memiliki, apa ya, attitude dan personality yang sangat baik sekali. Makanya dia kayak udah fix ke kamu, ingin menjadikan kamu sebagai pasangan hidup dia. Begitu loh Taurus ya. Mungkin ada sebagian dari kalian Taurus yang menganggap diri kamu itu tuh kayak, "Oh mungkin aku nggak berharga kali ya, oh mungkin dia nggak tertarik sama aku kali ya, mungkin selama ini aku aja yang halus, selama ini aku aja yang baper sendirian, selama ini aku aja yang bucin sendirian." Enggak, sebenarnya nggak seperti itu gitu, ya. Kemudian di sini ada The World. Mungkin ada yang, apa namanya, bukan ini ya, DPO kok DPO sih aku bilangnya. Ada yang LDR-an. Nah ya, mungkin ada yang LDR-an, mohon maaf ya. Ada yang LDR-an, ada yang beda kota, beda pulau, atau bahkan ada yang beda negara gitu ya. Ada perbedaan antara jarak, ruang, dan waktu, atau misal ada berbeda secara budaya, agama, bahasa. Nah, hal ini juga kan perlu diperhatikan gitu ya, perlu dipikirkan secara matang juga, dipersiapkan secara matang juga gitu ya. Kan banyak tuh gara-gara misalnya nih salah satunya agama misalnya itu kan kayak berasa punya tembok yang cukup tinggi banget ya, punya benteng yang cukup tinggi gitu, gimana bisa kita bersama atau kita beda agama, beda keyakinan gitu ya, atau misal karena beda budaya atau hal lainnya, atau misal karena kalian saling mencintai tapi ada orang tua yang tidak setuju, baik dari orang tua kamu atau orang tua dia, seperti itu ya. Tapi aku lihat di sini perlahan-lahan semesta sedang menggeser semuanya gitu ya. Jadi ketika kalian ini akan dipertemukan lagi di waktu yang tepat. Kalau tadi, mungkin atau bukan tadi ya, sebelumnya kamu ini tuh kayak saling mencintai, saling menyayangi, tapi kalian bertemu di waktu yang tidak pas atau waktu yang tidak tepat. Tapi sekarang, kamu akan dipertemukan lagi di waktu yang tepat ketika semuanya itu berjalan dengan cara yang baik gitu ya. Tapi kita semua pasrahkan kembali kepada Tuhan, kita hanya berusaha, kita hanya berdoa, seperti itu ya. Makanya ambil positifnya, ambil yang, eee resonate untuk kalian semua Taurus, seperti itu ya. Aku lihat sih di sini memang akan terjadi seperti itu. Yang penting kamu ada keyakinan, ada rasa percaya diri kamu, dan kamu tetap fokus terhadap kehidupan kamu sendiri. Kamu sabar akan koneksi ini karena suatu saat nanti kamu akan benar-benar dipertemukan lagi. Ya, siapa tahu di sini akan secepatnya ya akan ada komunikasi atau pertemuan lagi antara kamu dengan dia. Oke. Kemudian di sini ada Ten of Sword. Ini lebih ke energinya dia aku rasakan begitu ya. Karena dia ini ada rasa ketakutan kalau dia muncul kembali takutnya kamu sudah tidak lagi sayang, sudah tidak lagi cinta sama dia, sudah tidak mau lagi bersama dengan dia atau mendengarkan apa yang ingin dia katakan kepada kamu, seperti itu ya. Ada ketakutan yang cukup besar atau dia ini tipikal orang yang sangat-sangat pemikir gitu ya, sangat pemikir atau terlalu overthinking gitu. Jadi belum apa-apa udah ketakutan duluan, padahal belum terjadi apapun kayak gitu ya. Inilah yang menghambat dia tuh belum kembalinya kepada kamu. Padahal kalau dia tuh sebenarnya sering banget nih kepikiran sama kamu, kangen sama kamu, Taurus ya. Tapi apalah daya dia nggak bisa berbuat apapun gitu loh ya. Tapi setidaknya di sini aku lihat, dia tetap akan berusaha ya. Dia bukan tipikal orang yang putus asa juga sih. Kalau dia udah selesai dengan dirinya sendiri, dengan permasalahannya, dia udah mempersiapkan semuanya secara matang gitu ya, dia benar-benar akan balik lagi kok ke kamu, kayak gitu ya. Entah dengan dibuka dengan komunikasi yang ringan, entah itu nanya, kabar atau say hello aja supaya dia tahu dulu nih respon kamu tuh seperti apa. Kalau kalian yang diblokir juga di sini dia akan membuka blokirannya.
gitu ya. Entah itu dia lewat, sosial medianya kamu, say hello-nya, atau apapun itu akan dia lakukan. Ya, nggak ada yang nggak mungkin. Kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang nggak mungkin gitu ya Taurus ya. Nah, di sini ada the Fool, ya ini akan ada awal yang baru. Dia ingin memulai lagi sesuatu hal yang baru bersama dengan kamu. Dia cukup semangat ya untuk kembali sama kamu. Dia sangat semangat dan sangat percaya diri sekali untuk bisa bersama dengan kamu. Dan dia sudah menyiapkan banyak hal untuk bisa menarik perhatian kamu lagi atau membuat kamu tuh kembali percaya dan cinta lagi terhadap dia, Taurus. Seperti itu ya. Oke, itu untuk the bottom of the deck-nya. Dan untuk zodiaknya di sini aku lihat ada dari Scorpio atau mungkin ada yang sesama Taurus juga di sini ya, berdiri dengan sesama Taurus. Ada Aquarius, ada Gemini, ada Pisces, Libra, Aries, Cancer, dan Capricorn. Itu untuk zodiaknya. Dan untuk inisialnya kita lihat. Ada huruf C, ada huruf Z, ada huruf I, ada huruf D, juga ada huruf M, ada huruf A, lalu ada huruf T, kemudian ada huruf K, ada huruf J, juga ada huruf W, ada Q, dan terakhir ada huruf N. Oke, baik. Semoga ini bermanfaat. Semoga ini bisa menjawab rasa penasaran kalian semua ya untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Dan sekali lagi, jika ada yang ingin melakukan personal reading atau yang dibacakan energi kalian saja, energi kamu dengan dia juga boleh, atau ingin berkonsultasi atau apapun itu, silakan kalian bisa cek saja langsung di deskripsi box di bawah video ini ya. Di situ sudah ada tertera nomor WA saya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Taurus dan sampai jumpa.